Kalian sadar gak? Hampir setiap hari kita pasti mengonsumsi sesuatu. Mulai dari baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, sampai gadget yang lagi aku pegang sekarang. Tapi pernah kepikiran gak? Di mana sih tempat bertemunya orang yang butuh barang-barang itu dengan orang yang menyediakannya? Ya, jawabannya adalah pasar. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas apa itu pasar, fungsi-fungsinya, sampai jenis pasar yang ada di sekitar kita. Yuk, simak sampai habis. Dulu, kalau kita mendengar kata pasar, yang terbayang pasti tempat yang ramai, agak becek, dan banyak proses tawar-menawar harga secara langsung. Nah, ini dinamakan pasar konkret atau pasar fisik. Tapi sekarang ini zaman digital, era teknologi. Nah, di era digital sekarang, pasar sudah banyak berubah. Sambil rebahan di kamar pun, kamu bisa beli barang lewat e-commerce. Nah, ini disebut dengan pasar abstrak. Jadi, secara ilmu ekonomi, pasar adalah proses bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Ingat ya, pasar baru bisa terbentuk kalau memenuhi 3 syarat utama, yaitu ada pelaku penjual dan pembeli, ada objek yang diperjualbelikan, dan juga terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Bukan cuma tempat untuk jajan atau belanja, dalam roda perekonomian, pasar memiliki 3 fungsi utama yang sangat krusial. Pertama, ada fungsi distribusi. Pasar mempermudah produsen menyalurkan barang agar sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Bayangkan, kalau nggak ada pasar, kita harus ke pabrik langsung cuma buat beli sebotol sampo. Nah, yang kedua, ada fungsi pembentukan harga. Di sini terjadi tarik ulur antara penjual yang ingin untung dan pembeli yang ingin hemat. Nah, pertemuan inilah yang nantinya menciptakan harga pasar. Ketiga, ada fungsi promosi. Pasar adalah tempat paling strategis bagi produsen untuk memperkenalkan karakteristik dan keunggulan produk baru mereka kepada masyarakat. Sekarang, yuk kita bahas bagian yang paling sering muncul di lembar ujian, yaitu struktur pasar. Nah, berdasarkan strukturnya, pasar dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama adalah pasar persaingan sempurna. Di pasar ini, jumlah penjual dan pembelinya itu banyak banget, dan barang yang dijual itu sejenis atau identik. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna itu ada pasar sayur atau pasar beras. Di sini, penjual tidak bisa menentukan harga seenaknya, karena harga sudah diatur oleh mekanisme pasar. Nah, kelompok yang kedua itu adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana jumlah penjualnya itu terbatas. Nah, contoh dari kelompok ini ada pasar monopoli yang hanya ada satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Salah satu contohnya itu PLN untuk listrik kita. Nah, yang kedua itu ada pasar oligopoli. Pasar yang dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan besar saja. Contohnya itu ada industri sepeda motor atau operator seluler. Nah, setelah tahu jenis-jenisnya, sebenarnya seberapa penting sih peran pasar buat kehidupan kita? Secara keseluruhan, pasar punya 3 peran utama ya. Nah, bagi produsen, pasar adalah tempat paling vital untuk menjual hasil produksi dan memperoleh keuntungan, sekaligus melihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Bagi konsumen, peran pasar jelas untuk mempermudah kita mendapatkan barang atau jasa untuk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas dan harga terbaik melalui proses perbandingan. Dan yang terakhir, bagi pembangunan negara, pasar berperan penting dalam memutar roda ekonomi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta menyumbang pendapatan negara melalui pajak.
sebelum kita pamit, kita ada kuis kilat nih untuk menguji konsentrasi kamu. Siap-siap ya. Pertanyaannya adalah, manakah di antara pilihan berikut yang merupakan contoh dari pasar monopoli di Indonesia? Apakah A. Pasar beras, B. PT Kereta Api Indonesia, atau C. Perusahaan sepeda motor? Dan jawabannya adalah D. PT Kereta Api Indonesia. Kerja bagus. Buat kamu yang jawabannya benar, karena KAI adalah satu-satunya penyedia layanan transportasi kereta api jalur umum di Indonesia. Maka ia termasuk ke dalam pasar monopoli. Nah, itu dia pembahasan lengkap kita tentang materi pasar. Mulai dari pengertiannya, fungsinya, strukturnya, hingga perannya yang sangat penting bagi perekonomian kita. Kalau kamu punya pertanyaan, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman sekelasmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan materi seru lainnya. Tetap semangat belajar ekonomi dan sampai jumpa. 来杯好茶摇一摇，摇一摇，摇一摇，吉星高照摇一摇，摇一摇，摇一摇，茶香绕，推个牌接财到，来财来财来，上签在手，举杯共饮接吉兆。